Rekan-rekan jamaah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ala la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Setelah kita di pertemuan sebelumnya membahas bagaimana pentingnya kondisi di akhir hayat kita, ketika ajal menjemput kita, kita berharap ya, semoga akhir hayat kita dijadikan oleh Allah SWT sebagai akhir yang baik, husnul khatimah, dan semoga kalimat yang kita ucapkan sebelum ajal menjemput kita adalah kalimat la ilaha illallah ya, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalimat ini jika diucapkan sebelum kematian seseorang, ini sebagai jaminan seseorang mendapatkan surganya Allah SWT. Dan ini bukan berarti untuk mendapatkan surga itu dengan hanya membaca atau hanya dengan kalimat, tidak. Orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya ini tidak mudah. Kalau bukan ahli dzikir, bukan orang baik, ya, bukan orang soleh, sulit untuk mengakhiri hidupnya dengan kalimat tauhid, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang harus kita fahami supaya kita tidak memahami secara dangkal. Cenake arek wong ahli maksiat, arek wong urepe gak karu-karuan, enak tok ya pokoknya mati la ilaha illallah mlebu swarga. Kalau ahli maksiat, kalau orang tersebut orang yang fasik, ya tidak mungkin akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah ya. Tidak mudah itu. Seperti yang pernah atau yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, jangankan menghadapi kematian yang itu merupakan peristiwa yang sangat menegangkan bagi semua manusia. Ketemu malaikat Israel itu kita tidak tahu ya apa bentuknya, bagaimana malaikat Israel menghadap kita untuk mencabut nyawa kita, kita tidak tahu. Nah, sedangkan dalam kondisi kepanikan yang biasa saja, spontan yang kita lakukan atau yang kita ucapkan itu adalah sesuatu yang biasa kita ucapkan ya. Mengatasi kesandung wong rek gak biasa innalillahi yo sing metu sembarang. Copot-copot lho iso. Apa iku copot-copot itu? Ono kadang-kadang yo rek mek ngono tok, arek sampai kesandung terus muni biasa meso ya biasa, akhirnya si metu ya saka sak pencuk. Artinya ini gambaran yang sederhana saja ya. Kematian ini bukan sesuatu yang sederhana. Menjelang kematian seseorang ini, apalagi tidak ada yang pengalaman mati. Jadi kita tidak tahu loh ya apa waktu mati menemoni malaikat Israel ya apa, kan kini gak podo gak ngerti kabeh. Ya. Sehingga saat-saat semacam itu pasti kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebuah tanda bahwa orang tersebut diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengakhiri kematiannya, ajalnya dipermudah oleh Allah untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ini kita sudah bahas. Sekaligus sebagai bentuk musta'idun lil maut, sebagai bentuk persiapan kita, karena manusia ini wajib mempersiapkan kematiannya ya. Kenapa ya? Karena kematian datangnya sewaktu-waktu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, tidak ada yang tahu di mana ajal menjemput. Tidak ada yang tahu. Dan ajal ini, kematian ini
tidak ada rumusannya. Oh, sing paling tuwek mati dhisik ndak jare sapa? Sing lorone paling suwi paling parah mati dhisik rumusane sapa iku? Ya. Gak ono. Gak kathik loro, gak pati tuwek mati ya akeh saiki. Ya. Sing tuwek lorone tahunan, balak-balik opname, balak-balik nang UGD, nang ICU gak mati-mati ya akeh. Sampai putune sampai blenger gae mbajak kuwate ngono. Karep kundang mati kamar tak nggeni kok jenenge. Iki putu kurang ajar jenenge. Ya artinya kan ndak ada rumusannya itu. Ndelok wingi kok wis magep-magepe kok ate berangkat tau gak sida meneh ngono. Ono sikep ta apa mbak iki wis terlepas iku ono sikep, ono susuk, ono apa wis sing pasti idza ja'ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Ajal itu kalau sudah ditentukan ya gak maju gak mundur, ya berarti Allah sekabeh wisan. Ya, semuanya adalah Allah. Nah, sehingga secara akal sehat, bahkan secara naluri, sesuatu yang datangnya bisa tiba-tiba dan tidak bisa diprediksi sama sekali, mestinya untuk mempersiapkan itu ya tidak perlu kita menunda-nunda, tidak perlu kita menunggu satu waktu, ndak. Wong sesuatu itu bisa datang sewaktu-waktu tiba-tiba, ndak ada kompromi, ndak bisa diprediksi. Lo mestine ya naluri manusia ya. Contoh. Kalau misalnya kita dikasih tahu, anu ya, iki sewaktu-waktu omahmu kate ditekani presiden. Kapan? Ya mbok meneh, mbok mben bongkok bengi. Kalau kita sudah dikasih tahu sewaktu-waktu omahmu kate ditekani presiden sampai sak rombongane. Mbok temenan-temenan. Cuma waktune mbok iso kok bengi, iso meneh, iso mben. Kira-kira kalau itu masuk informasi itu kepada kita kira-kira kita mempersiapkannya itu kapan kira-kira? Apa nunggu? Ya wis ben-ben ae lho. Wong wis dikandani ya iso kok bengi, iso meneh isu. Kok iso muni ben iku lho ya apa ngono. Paham apa enggak sih sama niki ngono? Ya persiapan ya mulai saiki siapno. Wong kok bengi iso teko kok. Lho kan logikanya semacam itu kan ya. Apalagi ini bukan hanya sekedar tamu. Ya, ini tamu ini malaikat Israel iso waktu-waktu. Kok bengi iso. Nah, meneh iso. Lho saiki lho iso. Ya. Lho iya. Nek jare Buya nek ana wong ngaji ngantukan bisane kate mati. Lho hati-hati lho. Nomor melek kabeh menan. Guyon. Artinya kita kan tidak tahu. Berarti harus dipersiapkan. Kapan? Ya secepat mungkin persiapan itu. Nah, salah satu persiapan sebagaimana yang diinformasikan oleh Rasulullah SAW, di samping yang kita persiapkan adalah amal ibadah. Jangan menunda-nunda ketika kita mampu dan diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah, terutama ibadah wajib jangan ditunda-tunda. Sekaligus kita harus berpikir sesuatu yang sekiranya setelah kita mati bisa terus memberikan manfaat. Bisa terus memberikan kontribusi pahala, terus mengalir pahalanya. Apa itu? Rasulullah SAW bersabda, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah SAW qala, idza mata banu Adam inqata'a amalu. Jika manusia ini mati maka terputus. Ya. Yang dimaksud di sini anna inqita adatil amal bil mauti. Itu amrun dhahirun. Jadi maksudnya terputus di sini ya secara dhahir manusia ini sudah tidak bisa melakukan sesuatu lagi ya. La ya'malu wa la yukallifu ba'dal maut. Ya, tidak bisa melakukan sesuatu dan juga tidak dibebani sesuatu. Wis gak wajib meneh, gak wajib sholat, gak wajib poso wis mati. Itu maksudnya terputus ya. Wa innamal maksud
anna ba'dul a'mal, tapi maksudnya di sini ya illa min salasin, kecuali 3 perkara ini dimaksudkan bahwa sebagian amal-amal ini tastasmiru atharuha hatta ba'dal maut, ya, bisa berbuah terus, bisa memberikan bisa menghasilkan asarnya, jejak-jejaknya itu sampai setelah kematian. Fala yang qati'u ajruha bitaqarruri dzalik, maka pahalanya tidak terputus tapi justru malah terus-menerus mengalir. Ya. Apa itu 3 hal? Illa min salatin shadaqatin jariyah, ai ghairi munqati'atin, yang tidak terputus, ya, yang tidak terputus. Seperti apa? Kahafri bi'rin, seperti sumur, ya, lubang sumur. Makanya kalau ada orang sodako sumur ini masya Allah ya, luar biasa. Itu masuk sodakotin jariyah. Nah, selama air itu mengalir, selama air itu digunakan oleh banyak orang, selama itu pula dia mendapatkan pahalanya. Ya. Waqfi mushafin, dan wakofnya mushaf. Kita wakof mushaf Al-Quran, kita taruh di masjid, di musola, di pondok pesantren, dibaca. Selama dibaca terus menerus, ya kita mendapatkan pahala. Wabina masjidin waribatin, dan membangun masjid serta pondok pesantren, ribat, madrasah, pondok pesantren, ya. Au ilmin yuntafa'u bih, yakni bihi, ya, di sini yang dimaksud adalah al-ilmu syar'i alladzi yantafi'u bih, yaitu ilmu syariat yang bermanfaat untuk ibadah. Wa yatarattabu alaihi al-fawz bin na'im al-mukim, ya. Dari ilmu yang manfaat ini, ya, akan bisa akan bisa membentuk perilaku atau amalia yang langgeng, ya, seperti pernah saya gambarkan, ya, bagaimana tidak langgeng sebuah ilmu ini. Misalnya kita mengajari seorang melaksanakan sholat, ngulang sholat, bab toharo, bab sholat dulu, sampai dia paham, otomatis ini kan menjadi amalia dia selama-lamanya, kan, sepanjang hidup dia melaksanakan sholat dengan toharonya, ya. Terus orang ini mengajarkan minimal kepada anaknya, misalnya ngulang, ngandani, menyampaikan bagaimana cara sholat, cara toharo. Terus yang diulang ini ngulang meneh, selama ini bergulir terus, ya, maka ini akan menjadi pahala yang terus sepanjang masa sudah. Arek sing diulang duduk wong siji, misalnya wong 10. Wong 10 iki ngulang masing-masing 10 wong. Lah dari 10 wong 100 wong sik ngulang, ono sing ngulang 10, 20, 30, ono sing ngulang siji, loro, macam-macam. Terus selama ilmu ini mengalir terus, maka ini akan menjadi pahala yang terus bergulir, terus mengalir. Ya. Makanya makhluk sak dunia ini tidak ada yang bisa mengalahkan pahalanya Rasulullah SAW. Karena apa? Seluruh kebaikan umat Islam ini sumbernya dari Rasulullah. Jadi kalau diurut misalnya kita melakukan sholat,
Kita mau melakukan sholat, aku melakukan sholat, guruku sing ulang aku oleh ganjaran seperti ganjaranku nglakoni sholat. Lah gurune guruku ya oleh ganjaranku, karena tidak mungkin guruku ngulang nang aku rek gak belajar nang gurune. Lah puncaknya siapa? Ya puncaknya pembawa syariat yang mengajari syariat seluruh umat Nabi Muhammad adalah Rasulullah SAW. Ya sudah, berarti puncaknya di Rasulullah. Jadi setiap kebaikan kita itu pasti akan memberikan apa? Memberikan kebaikan, memberikan pahala kepada Rasulullah. Setiap kebaikan umat Islam, satu umat Islam pasti memberikan kebaikan atau pahala kepada Rasulullah SAW. Diurut sampai mendur. Lah terus ya apa Rasulullah itu? Ya. Inilah ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang manfaat. Maka berbahagialah orang-orang yang bisa melibatkan dirinya di dalam bergulirnya ilmu yang manfaat ini. Mbok sing ngajar, mbok sing bantu secara fasilitas atau apapun, semuanya ini beruntung. Jadi beruntung orang yang terlibat pada perguliran ilmu yang manfaat. Artinya ketika orang melaksanakan amal perbuatan karena ilmu, dan ilmu yang manfaat kan berarti karena ilmu ini nanti yang ngajar dapat pahalanya, bukan yang ngajar tok, yang memfasilitasi sehingga bisa ngajar ini bisa belajar, bu fasilitas ruangan, bangkune, opo-opone, mike, wis pokoknya sembarang sing yang berkaitan dengan pengajaran ini, dengan tersampaikannya ilmu ini terus bergulir itu ya oleh kabeh. Jangan dikira ketika kita ngaji semacam ini atau ruangan ini dipakai pengajian oleh santri-santri, sampai santri-santri yang dulu awalnya datang ke sini tidak paham apa-apa menjadi banyak paham, terus iso nglakoni. Contoh, santri yang awalnya ke sini datang belum bisa baca Quran dengan baik, terus saiki fasih maca Quran. Biyen mungkin sedina sak lembar rong lembar, alhamdulillah saiki iso sedina sak juz, ada peningkatan. Artinya dia mendapatkan ilmu dari sini. Lho iki kabeh sing ikut andil dalam memfasilitasi ini. Misalnya bangunan iki ono sing urun, ono sing bagian angkat-angkat, ono sing bagian ngecor, ono sing bagian sapa wae kabeh semuanya terlibat, itu semuanya akan mendapatkan pahala. Ketika ilmu yang didapatkan di ruang ini bisa dimanfaatkan dan bergulir terus. Ini ya kelebihan ketika kita mendapatkan kesempatan untuk bisa andil di dalam bergulirnya ilmu yang manfaat ini, kita bersyukur pada Allah. Ya. Makanya disebut wan najah, disebut orang-orang yang mendapatkan pahala dari bergulirnya ilmu yang liar ini, bahkan bisa ila yaumil qiyamah ini di samping dia mendapatkan al-fauz bin naimil mukim, keberuntungan dengan nikmat yang tetap, ya, wan najah minal adabil abadi, dan dipastikan akan mendapatkan keselamatan dari adab yang selama-lamanya. Termasuk wa yadkhulu fi dzalika ta'liful kutub, ya, dan termasuk yang masuk dalam hal ini ilmu yang manfaat yaitu mengarang kitab, wawaqafuha, dan mewakafkan kitab untuk dibaca, untuk dijadikan media belajar mencari ilmu. Ya. Li'annal murada mutlaqul intifa bil mubasyarah wa tasabbub. Jadi yang dimaksud dengan manfaat di sini, ya ini secara mutlak, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung ya sing ngajar ini ya.
Secara tidak langsung ya memfasilitasi sing ngarang kitab, mungkin sing nukokno kitab supaya diwoco, atau yang memfasilitasi macam-macam, termasuk ono sing bayar lampu barang iki misalnya, ono sing ngekei lampu kayak penerangan, wis pokoknya kewabeh. Jadi di sini mubasyarah atau tasabub yang menyebabkan ilmu ini bisa tersampaikan. Dan kita jangan meremehkan. Malah aku apa sih ngaku mek bagian melok angkat-angkat gak iso urun apa-apa. Ndak apa-apa. Itu juga termasuk penting. Ono sing urun gak ono sing ngangkat ya gak iso dadi bangunan. Ya gletakan akhirnya gak ono sing ngangkat. Ya, artinya semuanya itu punya andil. Sekecil apapun andil kita pasti akan memberikan. Iya, karena di sini mutlak, intifaknya itu mutlak. Ya. Wa qawlu awwaladin soleh. Hai muslim, ya, soleh di sini ada yang bermakna lebih luas, bukan kudu soleh, kudu. Jadi pokoknya muslim, pokoknya muslim. Ya, ini Abu Yazid Muhammad Al-Maliki ini lebih luas lagi jadi. Waladin muslim, ya, gak muslim tidak sampai ya doulah doanya. Ya. Tapi kalau kita lebih ini ya supaya lebih semangat ya. Jadi bukan hanya sekedar waladin muslim tapi waladin soleh karena lafadznya jelas soleh. Artinya kita harus berusaha supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Ya. Salah satu upaya supaya anak-anak kita menjadi anak yang soleh, kita harus memperkenalkan mereka dengan orang-orang soleh. Kita harus menanamkan kepada anak-anak kita cinta kepada orang-orang soleh. Makanya dulu orang-orang tua kita itu sering ya kalau ada kesempatan diajak sowan ke kiai, diajak sowan ke orang-orang soleh, orang-orang alim. Ternyata dengan kita kumpul dan duduk dengan orang-orang soleh itu akan menjadikan kita mudah untuk menjadi orang-orang soleh. Sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, dia pernah mengatakan a'lam anna mukhalatata ahlul khair sesungguhnya mukhalatah ini kumpul ya, kumpul dengan ahlul khair wa mujalasahum dan duduk bersama mereka itu tazra'u fil qalbi mahabbatal khair, akan bisa menumbuhkan dalam hati cinta kepada kebaikan, bahkan wa tu'inu alal amali bih, dan akan membantu, memotivasi, mendorong seseorang untuk melaksanakan kebaikan. Jadi kumpul dengan orang kebaikan, orang baik, ahlul khair itu penting. Ya. Makanya paling tidak di rumah kita dikei foto ahlul khair. Ya. Dikei foto ahlul khair. Ojo dikei foto selebritis. Ya. Ojo dikei foto apalagi sing ono buka aurate. Ya rek pas kondisi gak ono apa-apa, mungkin gak dadi perhatian. Tapi pas kondisi ono apa-apa, ku sapa sih Bu? Iku pakaiane kok buka, ya iku gendakne bapakmu iku lho. Pas ora ono apa-apa lak gak enak ngono. Pasang foto-fotonya ulama, terutama yang kita kenal, sehingga kita bisa cerita. Sinten niku Pak? Oh, iku yai iki biyen critane ngene. Ya iku ben tau ngene. Ono kisah ngene. Lho itu memotivasi. Lho ya, kita itu sering dulu diceritani tentang manakibnya ulama-ulama. Walaupun cuplikan-cuplikannya, kemuliaan-kemuliaan akhlak-akhlak beliau. Biyen Yai Hamid itu tahu ono peristiwa ngene. Oh, kita itu sering diceritani ngono-ngono. Akhirnya kita punya apa? Mahabbah, punya kecintaan kepada orang-orang soleh ulama. Jadi dipasangi fotone ulama. Terus kita sadurunge masang ya mocolah dididik ki sapa, apa kelebihannya, akhlaknya bagaimana, cek iso cerita.
Ojo syukur masang. Sopo iku Pak? Mbok aku nemu nek mburi ku. Kok apik tak pasang nek ngono. Lah jenenge sinten Pak? Karo sapa iku ngono. Wetane seru tibakno bintang ketoprak ngono. Karo. Ini kan lho iya. Tibakno dipasang bintang film pas fotone pas main film Sunan-Sunan itu bintang film. Ini agak jelas ya. Makanya kita melihat ya tradisi apa yang ditanamkan ulama-ulama kita, yang dicontohkan ulama-ulama kita di rumah itu ada foto, ya ada fotonya ulama, fotonya pahlawan, ya fotonya pahlawan. Tidak apa-apa itu sih apik lah sih untuk mendorong kepada atau menanamkan kecintaan untuk anak-anak kita. Ya, ini penting. Apalagi kalau sampai benar-benar dia cinta kepada orang baik, maka almar'u ma'aman ahab yaumal qiyamah. Orang itu akan bersama orang yang dicintai besok di akhirat. Ya. Bahkan kualitas beragama seseorang itu tergantung pada ya orang yang dicintai atau sahabatnya atau ya. Jadi sampai bersahabat pun kita diperintahkan untuk bersahabat pada orang-orang baik. Karena nanti kita masuk golongannya sampai disebutkan wakila man sahibal akhyar ja'alallahu minal akhyar. Barang siapa yang bersahabat atau berteman dengan orang baik, maka dia dimasukkan oleh Allah golongan orang baik. Wa in kana minal asyrar, walaupun dia orang yang tidak baik. Masih wong ruwet tapi nek kumpulane wong apik, dia bersahabat dengan orang baik, dia merasa nyaman bersama orang yang baik, bisa-bisa dia dimasukkan oleh Allah SWT golongan orang-orang yang baik. Saya pernah diomongin ambek wong, rek ngono kene sing penting kancan ambek wong apik ae Gus yo bah masuk kene kelakuane bejat rusak. Saya katakan, "Iya, gak apa-apa sak karepmu. Kelakuan elek sak karepmu wis lakonono. Pokoke kon gelem kancoan, kon gelem nyaman ambek wong apik." Ternyata ada pengaruhnya suwe-suwe. Nah, mosok sih ketika kita kumpul sama orang baik, terus kita melakukan maksiat di depan konco kita orang yang baik kan tidak mungkin. Susi kan onok pekeu, suwe-suwe akan berubah dengan sendirinya. Ya. Maka kalau melihat kalimatnya kan koyok man sahibal akhyar ja'alallahu minal akhyar wa in kana minal asyrar. Wih, enak yo. Barang siapa yang berteman dengan orang baik, maka dia digolongkan orang baik walaupun dia orang jelek. Ketone kan enak ya. Wis gapoke seraku welek, sing penting koncoku wong apik. Tapi enggak, sebenarnya ada pengaruhnya nanti ketika kita berteman. Karena kita sudah pengalaman lah, banyak orang yang awalnya memang seperti itu. Saya dulu punya teman ya. Dia ndak sholat, wis gak kenal ngono-ngono. Tapi kene kancani. Nah, ketika dalam pergaulan kita ya kita tetap aku ya sholat ya sholat. Wah ya wis pokoknya kita menunjukkan bahwa ya ini kebiasaan saya. Loh, subhanallah ndak lama-lama dia nyoba. Aku tak melok sholat. Di hatiku dungaren biasanya gak sholat ya wis. Loh ya monggo sakarepmu. Hanya yang melok jamaah. Sampai keluarganya yang awalnya ndak kenal sholat akhirnya jadi sholat kabeh. Kenapa? Karena ya saya tidak merasa wong apik ndak, minimal saya sholat lah ya. Saya sholat. Lho kumpulan sing kanca kuwi sing gak sholat itu akhirnya katut moro-moro dadi sholat. Lho bener saya punya teman dulu Islam tapi sak keluarga gak ono sing sholat. Bahkan di omahe ngingu asu. Masya Allah, tapi saya penasaran kok iso ya. Wong ngaku Islam tapi gak kenal Islam blas. Akhirnya saya bergaul konco akrab. Tapi saya setiap ke rumahnya, wah ya sholat tak sholat aku. Kadang di terang masjid tok, ini sholat dia ngenteni di opo. Tapi saya tidak masalah, saya tidak pernah niku sholat kok ini gak tak dalili, gak tak apa-apa nulis. Pokoknya saya wah ya sholat. Terus wah ya Ramadan poso ya poso. Terus dia sak keluarga gak ono wis. Akhirnya dia rada ono pekewone, terus suwe-suwe ini sholat melok sholat. Moro di omah melok sajadah, mulai asune di gua dan seterusnya sampai tadi sak keluarga sholat. Ini kan ini bab masalah sholat bukan masalah wong apik enggak wis bab sholat ketularan kok suwi-suwi.
Ya asalkan kita juga harus bertahan, ojo kene malah sing katut susu ngono. Ora kene malah sing gak salat lagi ya. Ya. Nah ini ya. Makanya untuk menjadikan anak-anak kita soleh ini ya kita harus berusaha ya. Berusaha menjadikan anak-anak kita atau mengajak anak kita untuk mengenal, mencintai orang-orang soleh. Kok mari mencintai orang-orang soleh, akhirnya tumbuh ya, tumbuh apa di dalam hatinya cinta dengan kesalehannya, dengan kebaikannya. Ya. Kalau sudah seperti itu, maka terus akan terdorong untuk melaksanakannya. Ya, ya minimal perilaku nih loh ya. Contoh kita dulu santri-santri ya, masyaallah modele brawokan, tapi lek dijak yai ini moro meneng kabeh, koyo guduk-guduk gayane, lek ngomong koyo kalem-kalem, padahal brawokan biasane lho. Lho minimal pada saat ketemu kumpul ambek yai kan kita dadi wong sopan, dadi wong apik, minimal itu ya. Makanya penting ya, penting. Ya. Waladin soleh yad'ulah. Rawi Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, wan Nasa'i wal Bukhari fil Adabil Mufrad. Lah ini kita di sini bukan berarti cuma 3 ya, ternyata oleh ulama-ulama kita diterangkan. Ini ada tambah dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma yalhaqul mu'min min amali wa hasanati ba'dal mauti ilman nashruhu wa waladan salihan tarakahu wa mushafan warrathahu wa masjidan banahu wa baitan libni sabil banahu wa nahran ajrahu wa sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhati wa hayati talhaquhu min ba'di mautih. Jadi yang mengikuti mayat setelah seorang mukmin setelah kematiannya dari amal-amal kebaikannya itu seperti ilmu yang disebarkan ya, nasrahu walad atau anak yang soleh yang ditinggalkan ya, terus mushaf yang diwariskan, masjid yang dibangun, rumah yang dibangun untuk Ibnu Sabil ya. Kalau dulu memang orang-orang yang melakukan perjalanan Ibnu Sabil itu memang butuh bantuan ya, rumah singgah mungkin kalau sekarang ya, wa nahron ajrau dan air yang dialirkan, sodako yang dikeluarkan ya, dari hartanya ketika masih sehat dan ketika masih hidup ya. Ini artinya banyak sebenarnya yang bisa memberikan manfaat pahala setelah kematian kita, dan ini yang harus kita upayakan sebagai bentuk ayyakuna musta'idan lil maut, sebagai bentuk mempersiapkan kematian kita masing-masing sebanyak-banyaknya. Semakin banyak amalan-amalan yang pahalanya bisa mengalir ba'dal maut, setelah kematian, itu semakin menguntungkan kita ya. Bahkan dengan mengalirnya pahala-pahala ini, maka kedudukan kita setelah kematian kita ini dari waktu ke waktu terangkat terus, karena kebaikannya terus mengalir. Kisah perlu dipersiapkan, perlu dipikirkan ya. Dan jangan meremehkan sekecil apapun kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, yang ini akan bisa mendatangkan pahala setelah kematian kita. Ya ibaratnya bangun seperti ini masih bagian angkat-angkat tok gak masalah ya, kayak tok ane sepele ya. Bahkan ini kan dulu ya apa sadurunge kan bangunan, jadi ono sing bagian bongkar lho, kayak tok ane sepele, bagian bongkar itu penting, gak iso dibangun nek gak dibongkar dhisik, bagian bongkar Masuk gak bangun bongkar iku ya
ono manfaati. Lho kan gak mungkin iso dibangun rek gak dibongkar. Dadi pengenane sing bongkar-bongkar iku ya. Padahal ono sing bongkar iku ya karena rodok pelampiasan timbangane sumpek aku sinus. Nyekel palu bongkar tok-tok ya. Buktine mari bongkar terus gak ngetok meneh. Jadi oh iki bagian pembongkaran iki ya. Tapi gak apa-apa, tetap manfaat. Ya. Inilah ya hal yang perlu kita perhatikan. Ya semoga sebelum kematian kita ini Allah memberikan banyak kesempatan kepada kita sekaligus kemampuan untuk menambah pundi-pundi amal-amal yang bisa mengalir pahalanya setelah kematian kita kelak ya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, yang dengan kesalehan dan kesolehan anak-anak kita, kalau anak-anak kita soleh solihah ini salah satunya berkat upaya dan ikhtiar kita, maka bisa dikatakan seluruh kebaikan anak-anak kita itu akan kita dapatkan pahalanya seumur hidup itu. Belum kalau anak-anak kita kebaikan yang kita upayakan itu diajarkan, ditebarkan lagi, tambah wis. Ya, Masya Allah. Ya. Inilah bentuk rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dengan seperti itu kita masih banyak kesempatan untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat kita. Ya, semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Alaikum minkum. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.